Kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur Keisha Sagala atau KS, yang terjadi sejak tahun 2003 silam di Kota Medan, Sumatera Utara kini memasuki babak baru. Pengacara korban, Risdawati Huta Barat, melaporkan Jaksa Muda Pengadilan Negeri Medan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tanggal 23 Januari 2025. Menurutnya kasus ini seharusnya pemerkosaan bukan pelecehan seksual yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam kematian KS ini kuasa hukum tidak tahu alasan jaksa mencabut banding, ia menilai pelaku diduga lebih dari satu orang. Ketika dikonfirmasi, alasan jaksa mencabut banding atas perintah dari hakim. Hakim dan jaksa merupakan dua lembaga peradilan yang tidak bisa intervensi. Harapannya semoga Jaksa Muda Pengadilan Negeri Medan, RG dicopot dari jabatannya dan pihak korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Menurutnya jaksa sudah tidak berpihak kepada keadilan, pada korban kekerasan pemerkosaan melainkan demi kepentingan kelompok tertentu. Like, comment, and subscribe. Baik, saya Hugo dari barajus.com dan beserta teman-teman mengenai untuk agenda yang dari Mahkamah Agung tadi, apa yang perlu kita sampaikan tentang kronologis ya? Bisa kita ceritakan lebih tepatnya dari Kejaksaan Agung ya. Kejaksaan Agung terkait kedatangan saya ke Kejaksaan Agung ini sekitar 2 minggu, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya sudah memasukkan laporan terhadap salah satu oknum jaksa muda di Medan ya, terkait kasus, apakah saya sebutkan nomor itu? Inisial aja. RG jaksa muda di Medan terhadap kasus tindak pidana anak. Tindak pidana anak ini kesimpulannya anak berusia kurang lebih 15 tahun. Inisialnya nggak apa-apa, namanya Keisha Sagala. Keisha Sagala. Kejadiannya di daerah Jamin Ginting. Nomor perkara kurang lebih tahun 2003. Saat itu si anak mengalami pemerkosaan, tapi diputus hanya persetubuhan pelecehan seksual, padahal hanya beberapa jam dia hidup, setelah itu dia meninggal dunia. Artinya seharusnya kekerasan tindak pidana pemerkosaan mengakibatkan kematian. Nah, demikian kira-kira. Nah, kedatangan saya melaporkan jaksa oknum tersebut ke Kejaksaan Agung dan ke Komisi Kejaksaan terkait dengan banding kasus tersebut dilakukan oleh oknum jaksa, tapi beberapa hari setelah banding dimasukkan dicabut kembali dengan alasan saya tidak paham, alasannya tidak memberikan alasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu kira-kira. Ada satu alasan yang diberikan pada saat saya tak konfrontir, jaksa tersebut menyatakan bahwa atas perintah hakim, di mana hakim dan jaksa itu dua lembaga yang memiliki wewenang masing-masing. Yang setiap lembaga tersebut tidak bisa saling intervensi satu sama lain. Artinya hakim memiliki kewenangan, jaksa memiliki kewenangan sendiri, tanpa keduanya bisa saling mempengaruhi. Gitu kira-kira. Dalam hal ini kakak sebagai kuasa hukum dari pihak korbannya tadi. Betul. Terus langkah selanjutnya apa yang kakak harapkan untuk kasus ini? Ya, dengan kita melakukan laporan ini, satu, oknum jaksa tersebut kami pengen ditangkap dan dicopot bila perlu. Atas tadi. Apabila bisa, bukan bisa dibuktikan, tapi memang sudah terbukti karena kita mengantongi bukti bahwa banding tersebut dicabut. Nah, gitu kira-kira. Terus terhadap kematian anak tersebut kita sedang masukkan ke Polda Medan. Jadi sekarang sedang sudah keluar SP2HP. Mungkin kita menunggu nanti gelar perkara. Ya. Lalu yang saya tanyakan lagi tadi dari pengembangan tadi bahwa yang tersangka baru satu orang. Terkait dengan tersangka yang udah diputus di Pengadilan Negeri Medan, tersangkanya hanya satu. Di situ kita tidak terima. Karena kalau kita melihat dari hasil visum dan juga kronologis dan juga kesaksian para saksi, baik dari saksi tersangka dan juga saksi para korban, itu kita menduga lebih dari satu orang. Menduga lebih dari satu orang, dan hasil visum juga bisa kita analisa luka-luka lebam dan sebagainya yang ada di hasil visum itu, bahwa pelaku itu untuk anak usia 17 tahun tidak mungkin dia bisa melakukan sendirian dengan berbagai luka lebam di tubuh korban. Jadi menurut kakak dengan kasus ini supaya ada pengembangan lebih lanjut, ada pelaku-pelaku yang lain yang
yang telah kami duga dan dilaporkan. Dilaporkan. Iya. Terus bagaimana tanggapan dari pihak Polres atau Polda Medan tentang kasus ini, Kak? Untuk saat ini mereka sudah memberikan SP2HP yang isinya untuk melanjutkan ke gelar perkara. Gelar perkara. Hanya pihak Polda menunggu alat bukti yang masih tertahan di Kejaksaan Negeri Medan. Untuk kami ambil. Baru diserahkan ke Polda. Hasil visum itu menerangkan seperti apa ya, Bu? Boleh dijelaskan sedikit? Sedikit saja kali ya. Kronologisnya. Visum yang kami terima setelah saya baca, maaf kata gitu ya, alat vital depan dan belakang longgar beberapa sentimeter, ada luka-luka, lebam-lebam dan juga lecet seperti itu. Dan yang paling mengenaskan sekali ada bentuk kayak suntikan di punggung, kalau nggak salah di sebelah kiri di plester gitu, 0, sekian senti, mungkin sebesar suntikan ya. Dan saya menduga dia melakukan perlawanan, si korban melakukan perlawanan, saat melakukan perlawanan mereka kewalahan karena meronta-ronta mungkin atau bagaimana, akhirnya suntikan secara paksa. Karena kan logikanya kalau dia dengan sukarela disuntik, normalnya itu mungkin di sekitar tangan, atau dia tusukannya itu tidak harus tidak rasional banget gitu. Seolah-olah gini, melakukan perlawanan dia ditancap gitu aja. Mungkin dia biar tertidur kah atau nggak sadarkan diri begitu kira-kira. Itulah mungkin kesimpulan dari visumnya. Sejauh ini, maaf Ibu, saya dari Metro News menanyakan sejauh mana Ibu memantau institusi kejaksaan di Medan di dalam penegakan hukum yang lebih tegas, reformasi internal, peningkatan pengawasan untuk memastikan integritas dan profesional di lingkungan kejaksaan tersebut. Sejauh mana pantauan Ibu di Medan? Untuk saat ini saya belum bisa berkomentar banyak. Kenapa? Karena laporan kami untuk di Medan baru masuk kurang lebih dalam seminggu ini, mungkin masih dalam proses. Seandainya dalam 2 minggu ini tidak ada tanggapan, mungkin saya baru bisa memberikan analisa saya bagaimana kinerja mereka di sana. Jadi untuk saat ini belum bisa. Balik lagi ke visum, Bu. Apa hasil visum dari darah korban ini, Bu? Yang terdapat ada unsur apa di dalam darah si korban dari hasil visum? Kalau melihat dari visum dan juga putusan pengadilan, dia itu keracunan etanol, zat etanol. Tapi dari alat-alat bukti juga ada beberapa botol minuman yang telah dioplos, dan itu kita tidak mengetahui oplosan apa saja. Nah, untuk alat-alat bukti masih ada botol-botolnya itu seperti botol Nutribus, Coca-Cola atau apa dan lain-lain. Like, comment, and subscribe.